Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, sholat Jumat bagi kaum muslim bukan hanya sebuah ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Akan tetapi di sekelilingnya terdapat ladang amal yang amat luas bagi siapa saja yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang menyertai sholat Jumat, maka kita akan tercatat tidak sekedar menjalankan kewajiban sehingga mendapatkan ganjaran sholat wajib, tetapi juga dicatat oleh malaikat dan mendapatkan tambahan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan sunnah yang menyertai kewajiban sholat Jumat adalah bersegera mendatangi masjid sebelum khatib menaiki mimbar. Mengapa harus datang segera dan lebih dulu ke masjid? Apa istimewanya? Pertama, orang yang menyegerakan diri datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat akan dicatat dalam buku catatan malaikat. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW pada kita dalam sabdanya. Pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat, terdapat 2 orang malaikat yang mencatat orang-orang yang datang ke masjid secara berurutan. Jika imam khatib telah duduk di atas mimbar, maka buku catatan itu ditutup. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan An-Nasa'i. Terkait dengan hadis ini, Abu Umamah pernah ditanya, "Wahai Abu Umamah, bukankah orang yang datang sesudah imam duduk di atas mimbar juga mendapatkan sholat Jumat?" Abu Umamah menjawab, "Tentu, tetapi ia tidak termasuk golongan yang dicatat dalam buku catatan." Kedua, bersegera menuju masjid dalam sholat Jumat juga mendapat keistimewaan seperti berkurban seekor unta berbanding sebutir telur. Keutamaan lainnya mendatangi masjid di awal waktu pada hari Jumat dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Jika tiba hari Jumat, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Lalu mereka mencatat orang-orang yang datang sesuai dengan urutan waktu kedatangan mereka. Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan sholat Jumat adalah seperti orang yang berkurban unta. Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi. Dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing. Yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam. Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur. Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan mereka dan duduk mendengarkan zikir, khutbah." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, bersegera menuju masjid pada sholat Jumat menjadi salah satu syarat mendapatkan kesempurnaan pahala sholat Jumat. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu bersabda, "Barang siapa mandi pada hari Jumat, lalu segera berangkat ke masjid berjalan kaki dan tidak berkendara mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau, maka dari setiap langkah yang ditempuhnya dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail setahun." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang melaksanakan sholat Jumat sesungguhnya bisa meraih pahala berlipat, bahkan setara dengan pahala berpuasa dan qiyamul lail selama setahun. Namun dengan sejumlah syarat, salah satunya adalah berangkat lebih awal ke masjid. Di sini bersegera mendatangi masjid pada hari Jumat menjadi salah satu syarat bagi terpenuhinya seluruh syarat untuk meraih kesempurnaan pahala sholat Jumat. Begitu mulia dan tingginya bersegera ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat, sehingga pada abad-abad pertama Islam hari Jumat disambut dengan gegap gempita oleh kaum muslim, disambut dengan meriah dan semarak. Oleh karena itu, jika hari Jumat tiba di pagi hari setelah terbit fajar, jalan-jalan sudah ramai dengan orang-orang yang berpakaian bagus, memakai wangi-wangian, dan mereka bergegas menuju masjid. Mereka berjalan menuju masjid jami' seperti halnya hari raya. Namun sayang, kebiasaan yang demikian indah dan mulia ini kini telah hilang di telan zaman. Itu sebabnya seorang ulama menegaskan, penyimpangan pertama yang dilakukan dalam Islam adalah
tidak berangkat pagi-pagi menuju masjid untuk sholat Jumat. Patut disayangkan, saat ini kebanyakan kita kaum muslim menganggap remeh dan sepele masalah ini. Padahal ganjaran yang dijanjikan Allah bagi yang mengamalkan sangat menggiurkan. Tidakkah kita ingin dicatat dalam buku catatan para malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk berdiri di pintu-pintu masjid pada setiap hari Jumat? Sebab apabila khatib telah menaiki mimbar, maka para malaikat itu pun menutup catatannya dan mereka ikut mendengarkan khutbah. Betapa banyak di antara kita yang ikut sholat Jumat, tetapi kelak tidak ada dalam buku catatan malaikat. Tidakkah kita ingin mendapatkan amalan yang pahalanya diibaratkan seperti berkurban dengan seekor unta sekali dalam sepekan? Dalam setiap Jumat, berapa banyakkah di antara kita yang masuk kategori datang lebih awal, sehingga patut mendapat ganjaran terbaik di sisi Allah? Atau jangan-jangan ada di antara kita belum pernah sekalipun mendatangi sholat Jumat lebih awal dibanding jamaah lainnya? Pemirsa Khazanah, akhir-akhir ini muncul kebiasaan bahwa setiap kali hari Kamis malam atau malam Jumat, banyak tersebar kicauan atau status di sosial media yang isinya berkisar pada perkataan sunnah Rasul. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari. Istilah ini sering terdengar dan kerap menjadi bahan tertawaan dan candaan. Istilah sunnah Rasul yang populer di malam Jumat yang dimaksud adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri. Apakah memang demikian bahwa malam Jumat memiliki keutamaan untuk melakukan aktivitas hubungan suami istri? Ada perkataan yang dianggap sebagian orang sebagai hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Bahkan ada yang bilang sama dengan membunuh 1000 atau 7000 Yahudi. Perkataan ini tidak jelas asal usulnya, entah dari mana. Tapi tak sedikit orang yang menyebutnya hadis. Padahal jika ditelusuri dalam kitab manapun, baik kumpulan hadis dhaif, lemah, apalagi sahih, tidak akan ditemukan hadis seperti ini. Artinya, hadis sunnah Rasul pada malam Jumat tersebut bukan hadis alias palsu yang dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anjuran tersebut disimpulkan dari makna hadis sahih yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa memandikan pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu segera berangkat ke masjid. Dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau. Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Aus bin Aus. Sebagian ulama menegaskan, kami belum pernah mendengar satu hadis sahih dalam syariat yang memuat pahala yang sangat banyak selain hadis ini. Karena itu sangat dianjurkan untuk melakukan semua amalan soleh untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud bahwa ada sebagian ulama yang mengartikan kata memandikan dengan menggauli istri. Karena ketika seorang suami melakukan hubungan intim dengan istri, berarti dia memandikan istrinya. Adapun hikmahnya adalah bahwa dengan menggauli sebelum berangkat sholat Jumat, seorang suami akan lebih bisa menekan syahwatnya dan menahan pandangannya ketika menuju masjid. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Imam As-Suyuti bahwa pemahaman ini didukung oleh sebuah hadis yang artinya, apakah kalian lemah untuk menyetubuhi istri kalian pada setiap hari Jumat? Menyetubuhi istri pada saat itu mendapat 2 pahala. Pahala mandi Jumat dan pahala menyebabkan istri mandi karena digauli. Hadis riwayat Baihaqi. Namun jika pendapat ini benar, maka dalam hal ini anjuran melakukan hubungan intim di hari Jumat seharusnya dilakukan di pagi hari sebelum berangkat sholat Jumat, bukan di malam Jumat. Karena batas awal waktu mandi untuk sholat Jumat adalah setelah terbit fajar di hari Jumat. Pemirsa Khazanah, dalam aktivitas berkunjung, orang sering menggunakan kata silaturahmi, terkadang juga menggunakan kata silaturahim. Masyarakat di tanah air lebih banyak menggunakan istilah silaturahmi daripada istilah silaturahim. Lalu, mana yang benar?
Jika dirunut dari sumber asal serapannya dari bahasa Arab, sebenarnya yang lebih tepat adalah istilah silaturahim karena berasal dari dua kata. Silah artinya menyambung dan rahim artinya rahim wanita atau kekeluargaan. Jika demikian, apakah selama ini kita salah menggunakan istilah silaturahmi? Sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu mempermasalahkan mana yang benar antara kata silaturahmi atau silaturahim, karena ini hanyalah masalah urf atau adat dan tradisi berbahasa Indonesia. Karenanya berlaku kaidah, tidak ada perdebatan dalam istilah jika hakikatnya sama. Makna asal kata silaturahmi bisa kita pahami dari sabda Nabi SAW. Ar-Rahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, makna menyambung hubungan keluarga menjadi lebih tepat untuk istilah silaturahmi atau silaturahim. Rasul SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasul menjawab, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman, dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud hubungan silaturahim atau silaturahmi adalah hubungan kekeluargaan. Inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bahkan menekankan akan hubungan kekeluargaan ini agar jangan sampai terputus. Jika terputus karena terjadi permasalahan, maka wajib bagi kita untuk menyambungnya. Inilah hakikat silaturahmi atau silaturahim. Abu Hurairah menuturkan, seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya bermurah hati pada mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Abdurrahman bin Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Berdasarkan hadis ini, bisa kita pahami bahwa silaturahmi atau silaturahim di sini lebih ditekankan untuk mengeratkan hubungan keluarga dan kerabat. Kita seringkali menyamakan silaturahmi dengan aktivitas berkunjung ke siapapun. Padahal yang tepat, menjalin tali silaturahmi atau silaturahim adalah istilah khusus untuk berkunjung kepada orang tua, saudara, atau kerabat.
Jadi silaturahim atau silaturahmi bukanlah istilah umum untuk mengunjungi orang soleh, teman atau tetangga. Sehingga yang dimaksud silaturahmi akan memperpanjang umur adalah untuk maksud berkunjung kepada orang tua, anak, saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu dan kerabat lainnya. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Umar bahwa silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Lalu kerabatan yang harus disambung dan tidak boleh diputus dalam silaturahmi ini, kerabat yang mana? Ada 3 batasan kekerabatan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, kerabat yang masih terikat hubungan mahram. Artinya, seandainya salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan, maka tidak boleh menikah. Menurut pendapat ini, maka anak paman dan anak bibi tidak termasuk kerabat yang tetap wajib disambung. Ulama yang berpendapat seperti ini beralasan terlarangnya menikahi seorang perempuan dengan bibinya sekaligus. Rahasia larangan ini karena dikhawatirkan jika terjadi hubungan itu bisa mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan. Jika bukan dengan mahram, maka tidak ada hubungan kekerabatan yang dikhawatirkan putus. Kedua, termasuk dalam kategori keluarga dan kerabat yang harus dijaga silaturahminya adalah yang masih berstatus ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah, ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak kuperlakukan dengan baik?" Nabi bersabda, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kerabat yang dekat dan yang dekat." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini hubungan yang Nabi perintahkan dan ditekankan untuk tetap dipelihara adalah kerabat yang dekat. Yang dimaksud kerabat yang dekat adalah yang masih berstatus ahli waris. Dan terakhir yang termasuk kategori kerabat atau keluarga yang harus dijaga silaturahminya adalah semua kerabat, baik yang terkait mahram atau tidak, ahli waris ataukah bukan. Syekh Abdullah Al-Bassam berkomentar, bentuk menjalin hubungan kekerabatan itu berbeda-beda, tergantung kedekatan hubungan dan kemampuan serta kebutuhan. Inilah pengertian rahim yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan silaturahmi. Oleh karena itu, kurang tepat menggunakan hadis-hadis tentang keutamaan silaturahmi untuk memotivasi agar menjalin hubungan baik dengan sesama muslim dengan saling berkunjung saat hari raya atau yang lainnya. Meskipun pada hakikatnya sesama muslim itu saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Muslim itu saudara bagi muslim yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jalinan sesama muslim inilah yang dimaknai Imam Al-Qurtubi dengan ikatan kekerabatan dalam pengertian yang luas. Lalu apa yang dimaksud bersilaturahmi itu bisa memanjangkan umur? Bukankah umur itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dimajukan atau diundur? Nah pemirsa Khazanah, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, Rasulullah bersabda, barang siapa menginginkan untuk diluaskan rizkinya serta diundur ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Bukhari dan Muslim. Alangkah dahsyatnya nilai yang akan diraih oleh seseorang yang melakukan silaturahim. Terbukanya pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dengan kedua manfaat yang besar ini? Silaturahim bisa melapangkan rezeki selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan luasnya persaudaraan sesama kerabat, maka sudah dipastikan kesempatan untuk menemukan celah kesejahteraan dalam hidup akan diraihnya. Seorang sosiolog Universitas Harvard, Mark Granovetter, melakukan riset pada cara bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Hasilnya bahwa mayoritas orang mendapat pekerjaan berdasarkan koneksi pribadi. Artinya, karena hubungan silaturahmi itulah seseorang mendapatkan pekerjaan. Lalu apa maksud hadis yang menyebutkan bahwa silaturahmi mampu menunda ajal atau memperpanjang umur? Bukankah ajal telah ditetapkan dan tidak dapat bertambah dan berkurang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah menetapkan ajal dan umur hambanya dalam catatan malaikat. Apabila seorang hamba senang bersilaturahim, maka akan ditambah pada catatan itu. Jika ia melakukan amalan yang menyebabkan umurnya berkurang, maka akan dikurangkan dari catatan yang telah tertulis. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Adam ketika meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya wajah-wajah para nabi dari keturunannya, maka Allah pun memperlihatkannya. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang memiliki cahaya. Adam bertanya, "Ya Rab, siapakah ini?" Allah menjawab, "Anakmu Daud." Lalu Adam bertanya lagi, "Berapa umurnya?" Dijawab, "Umurnya 40 tahun." Adam bertanya lagi, "Berapa umur saya?" Dijawab, 1000 tahun. Adam berkata, "Saya berikan 60 tahun umur saya kepadanya." Maka ditulis atasnya suatu kitab yang disaksikan oleh malaikat, sehingga ketika akan meninggal Adam berkata, "Umur saya masih tersisa 60 tahun." Malaikat menjawab, "Kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud." Lalu Adam mengingkarinya dan dikeluarkanlah kitab tadi. Nabi Muhammad bersabda, Adam telah lupa, maka anak keturunannya pun punya sifat lupa. Dan Adam telah mengingkari, maka anak keturunannya pun punya sifat mengingkari. Hadis riwayat Tirmizi. Hal seperti inilah yang dimohonkan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, jika Engkau telah menulis bahwa aku termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah dan tulislah aku sebagai orang yang berbahagia, karena Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki." Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.